Ketika kita masuk ke sebuah pekerjaan, seringkali kita punya ekspektasi tentang pekerjaan tersebut. Baik itu misalnya ternyata kerjanya seru banget, atasannya baik, teman-teman setimnya suportif. Tapi seringkali ekspektasi kita itu berbeda dengan realitanya. Hai folks, welcome to my channel. Gue Vicario, dulu gue kuliah teknik industri, lalu memulai karir sebagai seorang konsultan manajemen, lalu bertransisi menjadi strategic project manager di tech company. On the side, gue membangun followyourflow.id, di mana gue share personal development tips untuk millennials, terutama early career professionals, bersama partner gue Mbak Ika. Pada kesempatan kali ini, gue pengen sharing tentang tips caranya kita itu adjust ke sebuah lingkungan kerja yang baru, yang situasinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa gue share ini? Jadi beberapa waktu yang lalu, ada seorang temen yang meminta sebuah advice ke gue. Vic, gue nih lagi baru pindah kerja, dan ternyata di tempat kerja gue yang baru, situasinya kurang sesuai nih dengan apa yang gue expect. Atasan gue orangnya suka marah-marah, dan temen satu tim gue ini kurang kooperatif. Gue mesti kayak gimana ya? Nah, dari pertanyaan itu, gue jadi merenung dan mengingat kembali pengalaman ketika gue adjust ke sebuah lingkungan kerja yang baru. Gue inget banget ada satu kali ketika gue adjust ke sebuah lingkungan kerja yang baru, adjustment gue tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena saat itu gue belum tahu gimana sih caranya kita adjust ke sebuah lingkungan kerja yang baru. Dari pengalaman yang kurang mengenakan itu, gue pun akhirnya mempelajari gimana sih sebenarnya cara yang efektif. Jadi selama 5-6 tahun terakhir, gue mengobservasi kurang lebih 100 orangan tentang gimana sih cara mereka adjust ke lingkungan kerja yang baru. Ada 3 tips yang gue pelajari dari hasil observasi dan pembelajaran tersebut. Pertama adalah menerima keadaan. Ketika kita masuk ke sebuah pekerjaan, seringkali kita punya ekspektasi tentang pekerjaan tersebut. Baik itu misalnya ternyata kerjanya seru banget, atasannya baik, teman-teman setimnya suportif. Tapi seringkali ekspektasi kita itu berbeda dengan realitanya. Nah, ketika ini berbeda, godaan yang muncul adalah kita itu menolak dan malah mempertanyakan, kok kayak gini sih? Harusnya kan nggak kayak begitu. Harusnya kan seperti ini. Ketika kita mulai ngomong harusnya, di situ kita akhirnya masuk ke fase untuk tidak menerima keadaan. Tapi di sini gue mau highlight satu hal. Menerima keadaan beda dengan pasrah. Di sini yang pengen gue coba share itu adalah yang namanya active acceptance. Kita menerima keadaan saat ini mungkin belum ideal, tapi kita secara aktif melakukan sesuatu untuk mengimprove situasi. Beda ya sama pasrah, di mana ketika ada situasi yang nggak enak, kita langsung, ya udah deh, kan emang harus gitu ya. Tapi semua dimulai dengan acceptance terlebih dahulu atau kita menerima. Tips yang kedua adalah mengobservasi situasi dengan seksama. Maksudnya apa? Seringkali ketika kita masuk ke lingkungan baru, kita udah punya asumsi mengenai gimana sih cara yang paling tepat buat add value. Makanya kita datang langsung bilang, wah ini caranya nggak bener nih, harusnya kamu begini. Wah ini tidak sesuai dengan best practice. Niat kita baik, maksudnya kita pengen membantu. Tapi, belum tentu itu yang dibutuhkan oleh timnya. Maka dari itu, gunakan fase ini untuk kita mengobservasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung maksudnya gimana? Ketika kita ngobrol dengan tim baru kita beneran nanya, kamu saat ini lagi menghadapi challenge yang seperti apa? Saat ini kira-kira menurut kamu apa yang bisa saya bantu? Atau misalnya observasi yang secara tidak langsung. Jadi misalnya lagi ada meeting, dan tim itu kelihatan tuh dari situ prioritasnya lagi kemana, cara kerjanya seperti apa. Jadi fokus dulu untuk kita mengobservasi dan kita melihat sebenarnya situasi apa sih yang lagi kita hadapin. Tips yang ketiga adalah membantu sesuai dengan keadaan. Setelah kita menerima keadaan dan mengobservasi situasinya, kita jadi lebih paham, oh tim ini kayaknya lagi nggak butuh hal yang terlalu fancy, tapi mereka mungkin butuh bantuan di satu buah hal. Di situ, fokus kita adalah gimana kita sebagai seorang new hire bisa membantu tim supaya tim bisa mendapatkan sebuah quick win atau bisa mendapatkan sebuah impact dalam jangka pendek dengan adanya keberadaan kita.
Di sini sebenarnya seringkali caranya nggak terlalu susah. Tapi yang paling penting di sini adalah untuk mengawal ego kita. Karena kita mungkin udah pengen berkontribusi dengan cara yang kita mau, padahal sebenarnya bukan itu yang tim butuhkan. Di momen ini, fokus untuk gimana caranya kita bisa bantu tim, bukan dengan cara yang kita suka, tapi dengan cara yang tim kita ini butuhkan. Dari situ, kita bisa punya credibility, dan dari credibility tersebut, barulah kita dipercaya. Dan setelah kita dipercaya, barulah kita mungkin diberikan kesempatan untuk membuat perubahan yang lebih besar. Ingat, ketika kita ngomongin karir, kita nggak ngomongin sprint, tapi kita ngomongin maraton. Untuk melakukan perubahan atau untuk berkontribusi, niat baik aja nggak cukup, tapi perlu juga cara yang strategik, sehingga kita bisa melakukannya dengan cara yang produktif dan konstruktif buat kita semua. Nah, yuk kita recap dulu gimana sih caranya untuk kita bisa adjust ke lingkungan kerja yang baru. 3 tips. Yang pertama adalah menerima keadaan jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, melakukan observasi untuk tahu tentang gimana cara tim kita bekerja dan gimana sih caranya kita bisa add value. Tips yang ketiga adalah add value sesuai dengan kebutuhan tim, bukan sesuai dengan kemauan kita. Dari situ, hopefully pelan-pelan kita bisa membangun trust dan credibility sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat lo yang lagi adjust ke sebuah lingkungan kerja yang baru atau yang lagi membantu orang yang adjust dengan lingkungan kerja yang baru. Sampai ketemu di video selanjutnya.